Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari Senin tanggal 16 Januari 2023 melalui frekuensi AM 84 kHz dan FM 94,8 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kami berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia sehingga tidak kekurangan sesuatu apapun. Saya Iskandar Zulkarnain bersama Ahmad Doni serta kru yang bertugas yang ada di Pemancar Waru akan temani Anda pendengar pada pagi hari ini dalam Cirebon pagi ini edisi Senin 16 Januari 2023. Ya, pendengar, permintaan donor darah di Palang Merah Indonesia Kota Cirebon, Jawa Barat meningkat di awal tahun 2023. Padahal pasokan pasokan donor darah masih terbatas setiap hari. Selain mengimbau warga mendermakan darahnya, PMI juga gencar mencari donor. Oke, pendengar, pada pagi hari ini dalam dialog pagi nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan mengkaji ataupun juga membahas tentang melonjaknya permintaan darah di Cirebon dan lalu bagaimana solusinya. Oke ya, nanti kita akan bahas hal tersebut pada dialog pagi RRI Cirebon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, untuk mengawali jumpa kita di pagi hari ini, sesaat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi yang hari ini kita akan mengkaji tentang ada 5 golongan yang dibenci oleh Allah. Sesaat lagi pendengar, tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
Kini kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda. Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Pro 1 RRI Cirebon, menyapa Anda. Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan Mutiara Pagi ya untuk edisi Senin 16 Januari 2023. Dan pada pagi hari ini yang akan mengisi Mutiara Pagi bersama Bapak Kiai Haji Aminuddin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang, Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Kita sudah terhubung melalui line teleponnya. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, halo. Ya, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Kabar baik Pak Kiai ya? Kabar baik. Selalu baik. Alhamdulillah, selalu baik, sehat selalu. Ya Pak Kiai, hari ini kita akan mengkaji tentang ada 5 golongan ya yang dibenci oleh Allah. Ya. Oke, pendengar RRI Cirebon, nanti silakan Anda dapat berinteraktif ya bersama Bapak Kiai Haji Aminuddin melalui telepon di 02319493259. Dan bagi Anda yang nanti akan menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon, silakan kirimkan pertanyaannya di 081 324 951 935. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Aminuddin mengenai ada 5 golongan yang dibenci oleh Allah. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad darabna fi jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها بل هم أضل وساء سبيلا. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, atau para pemirsa yang lewat YouTube RRI Cirebon di mana saja berada, pada hari yang berbahagia ini marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mutiara pagi pada hari ini atau pagi ini adalah tentang ada orang-orang yang dibenci oleh Allah. Tentunya kita semua tidak mau ya dibenci oleh Allah. Jangankan kita dibenci oleh Allah, dibenci oleh istri saja nggak mau gitu ya. Orang-orang yang dekat dengan kita benci kepada kita gitu. Dibenci oleh orang tua, dibenci oleh istri, ya, dibenci oleh anak nggak mau gitu ya. Karena kalau mereka benci kepada kita, hidup ini akan sempit gitu. Apalagi dibenci Allah gitu ya. Maka orang itu akan berbahaya untuk kelanjutannya. Oleh karena itu ada 5 golongan ya yang Allah sangat benci gitu ya sama orang yang 5 ini. Yang pertama murtad
itu orang yang tadinya Islam kemudian pindah ke agama lain gitu ya. Ini sangat dibenci oleh Allah. Termasuk di dalamnya orang yang tadinya baik dia berubah menjadi tidak baik gitu ya. Tadinya rajin ke masjid, tadinya rajin sholat, ujuk-ujuk berubah gitu ya. Tadinya rajin ke masjid, rajinnya ke diskotik gitu ya. Tadinya rajin wirid, ujuk-ujuk berubah rajin mabok gitu ya. Nah itu ya. Jadi orang yang tadinya baik menjadi tidak baik gitu ya, berubah gitu ya. Jadi berubahnya itu bukan kepada kebaikan, tapi lebih jahat gitu ya. Yang tadinya hatinya baik, sekarang menjadi kasar gitu ya. Nah itu jadi awalnya dari situ. Dia dari keputusasaan itu ya, dari keputusasaan. Maka di dalam agama barang siapa yang murtad dari Islam, itu kalau dia mau tobat, suruh bertobat, suka atau mau bertobat ya nggak apa-apa, diampuni. Tapi kalau tidak bertobat, maka itu akan berujung kepada hukuman berat ya. Kalau di dalam negara Islam itu kalau orang murtad itu dihukumnya hukuman berat gitu ya, dikeluarkan dari negaranya gitu. Karena apa? Karena sudah kalau orang sudah mengkhianati agamanya sendiri, maka akan bisa kemungkinan mengkhianati kepada negaranya. Itu. Jadi orang-orang yang seperti itu dibenci oleh Allah ya. Orang yang tadinya baik menjadi tidak baik. Orang yang tadinya muslim dia murtad, itu dibenci oleh Allah ya, sangat dibenci. Oleh karena itu kita dalam keadaan bagaimanapun hidup ini harus kita nikmati, harus kita syukuri ya, jangan sampai menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah. Kemudian yang kedua, ghaniyun mutghiyan. Orang yang dibenci oleh Allah adalah orang kaya yang lacur. Ya. Ada orang waktu lagi miskin masih baik lah gitu ya, sikapnya baik, ahli ibadah. Pas diberi kekayaan dia lacur. Lacur itu artinya apa? Ya lupa gitu ya. Tadinya sholat, jarang sholat. Tadinya sering ke masjid, jarang ke masjid. Rajinnya itu di tempat-tempat yang apa istilahnya maksiat lah gitu ya. Jadi dengan kekayaannya dia buta gitu. Sehingga tidak pernah zikir kepada Allah. Dia buta dengan kekayaannya. Sombong, takabur gitu ya. Kemudian ya udahlah gitu aja lah, numpuk-numpuk dosa gitu ya. Namanya ghaniyun mutghiyan, kekayaan yang membuat orang menjadi lacur. Padahal kekayaan itu bukan untuk sombong-sombongan ya, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk lacur, tapi kekayaan itu sebenarnya untuk menolong. Apa itu harta? Harta itu satu ketika akan dibutuhkan oleh manusia dan akan bisa menolongnya gitu. Jadi kekayaan, boleh kita menjadi orang kaya, banyak harta, tapi tujuannya untuk menolong orang. Ya Allah, jadikanlah saya orang kaya, tujuannya untuk menolong orang. Karena apa? Karena sekarang butuh uang. Mau ke rumah sakit butuh uang, mau sodako butuh uang, mau umroh butuh uang, mau haji butuh uang. Ada orang meninggal pun butuh uang. Orang mati kalau nggak punya uang, nggak ada yang layak. Yang tahlil juga sedikit gitu loh. Ya, maka memang kita butuh uang, tapi jangan sampai uang itu membuat kita menjadi sombong, takabur, apalagi melupakan Allah. Ya, maka orang itu akan dibenci oleh Allah. Justru orang itu harusnya bersyukur kepada Allah. Semakin banyak uang, semakin bersyukur kepada Allah. Bukan semakin banyak uang, semakin jauh dengan Allah. Maka orang itu akan dibenci oleh Allah. Sesuai dengan ayat Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadanya. Tambah nikmatnya ditambah loh. Tapi barang siapa yang kufur terhadapku, wa in kafartum inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat berat sekali. Nah ini ya. Jadi orang yang kufur nikmat. Jadi kufur itu ada dua. Satu ada kufur akidah, ada kufur nikmat. Karena asal kata dari kafaro. Kafaro yakfuru kufron. Artinya apa? Menutupi, mengingkari gitu ya. Kalau kufur nikmat berarti dia mengingkari nikmat. Bukankah kita setiap hari ini merasakan nikmat bernafas,
nikmat bisa makan, nikmat menikmati udara, gitu ya. Apalagi kalau sudah kita makan enak, aduh nikmat dari Allah itu. Makan dengan ikan bakar, sayur asem, gerami bakar, ya, kemudian ayam kampung. Sudah selesai ada cuci mulutnya pakai apel durian. Oh luar biasa. Allah tuh betul-betul sayang kepada manusia ya. Sok manusia pengen apa? Pengen iwak tinggal jukut ning laut. Pengen gawe rumah pasir tinggal ngambil, batu tinggal ngambil. Pengen apa? Makan sepuasnya di restoran. Dari mana itu? Berasnya dari mana? Berasnya dari sawah. Sawahnya dari mana? Dari Allah. Nah, ikan di laut banyak dari mana? Siapa yang punya? Allah. Kita hidup juga di kolong langit. Langit punya siapa? Allah. Bumi punya siapa? Allah. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia ini tidak ada dasar untuk menentang ya. Karena kita hidup ini semua dicukupi oleh Allah. Allahus Samad. Allah yang mencukupi segala kebutuhan makhluknya. Maka kalau makhluk itu tidak bersyukur kepada Allah, ya malah dia lacur, diberi kekayaan kok dia tambah lacur, maka orang ini akan mendatangkan azab Allah, akan mendatangkan kebencian Allah. Kemudian yang ketiga itu fakran munsian. Apa itu? Orang fakir yang melupa, yang membabi buta. Dia dengan kefakirannya dia sudah melupakan Allah gitu. Dia sudah orang fakir yang lupa kepada Allah. Dia protes. Suruh sholat, sholat. Kata orang fakir, saya boro-boro sholat, cari uang aja pusing. Nah ini ya, jadi orang-orang yang dengan kefakirannya itu dia bukan dekat dengan Allah, tapi jauh dengan. Dia membenci Allah. Allah tidak sayang sama saya. Kenapa? Karena diberi kefakiran. Tetangga saya kaya, saudara saya kaya, saya sendiri diberi kefakiran. Nah itu namanya orang yang tidak menerima takdir. Maka orang seperti itu akan dibenci oleh Allah. Namanya fakran munsian. Orang fakir yang lupa kepada Allah. Dia dengan kefakirannya jauh. Maka ada hadis Nabi yang mengatakan, kadal fakru ayyakuna kufran. Kadang-kadang kefakiran itu mendatangkan daripada kekufuran. Oleh karena itu, jangan sampai kita fakir keyakinan, fakir ilmu. Ya, kalau fakir harta bisa dicari, tapi yang bahaya itu adalah fakir ilmu. Nggak punya iman, nggak punya ilmu. Ini yang menyebabkan orang menjadi lupa daratan. Ya, karena dia nggak tahu hukum, karena dia itu nekat, jadi mencuri, jadi makan barang haram. Karena apa? Karena dia orang fakir, nggak punya apa-apa, jadi nekat. Nah itulah jadi yang ketiga, Allah benci kepada orang fakir yang lupa kepada Allah. Dengan kefakirannya, dia lupa kepada Allah. Fakran munsian. Orang fakir yang melupakan dirinya. Kemudian yang keempat. Kemudian yang keempat, orang yang imamun jair. Apa itu? Seorang pemimpin yang jairun, yang sombong. Seorang pemimpin yang diktator, sombong. Jairun, melampaui batas ya jair. Dia dipilih oleh rakyat. Kadang pendukungnya sampai habis-habisan untuk membantu dia sebelum jadi pemimpin. Begitu dia sudah jadi pejabat, dia jair, sombong, takabur, nggak ingat sama rakyatnya. Ya, dia dengan jabatannya itu menjadi sombong, takabur. Dia memperkaya diri sendiri, tidak sayang kepada rakyatnya. Bahkan dengan jabatannya itu, dia sudah meninggalkan perintah agama misalnya ya. Ada enggak nih kira-kira orang seperti itu? Dia sombong, takabur. Dengan jabatannya dia menjadi membohongi rakyatnya. Dia namanya imamun jair. Ya, bandingannya imamun adil gitu ya. Kalau imam adil disayang oleh Allah. Kalau imamun jair, ada pemimpin yang sombong, takabur, yang tidak sayang kepada rakyatnya, dia mementingkan diri sendiri. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, saykhun zanin. Orang sudah tua, boro-boro, seharusnya sudah tobat,
Harus ingat akhirat, tapi sia masih suka larak lirik ning wong wadon, suka zina, nauzubillah min dzalik ya. Orang tua seharusnya tobat, itu sih masih larak lirik ning wong wadon ayu, akhirnya zina. Orang tua sudah bau tanah, masih larak lirik ning wong wadon ayu, akhirat zina. Orang tua yang suka berzina itu dibenci oleh Allah. Oke, kita aja dulu, semoga ada manfaatnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Kiai sudah menyampaikan pemaparan kepada kita semuanya pendengar tentang ada 5 golongan yang dibenci oleh Allah ya. Baik. Pendengar, kini saatnya Anda dapat berinteraktif bersama Bapak Kiai Haji Aminuddin melalui telepon di 0231849329. Sudah ada penelpon yang masuk. Kita langsung saja terima. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Iskandar Zulkarnain. Yang bertugas dengan siapa, Bu? Dengan Mas Ahmad Doni. Salam juga untuk Bung Ahmad Doni. Iya. Oke, Bunda Indra, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, silakan. Walaupun Bung Ijai, ini tiap hari nih di desa ada aja yang meninggal. Mungkin virus-virus masih berterbangan juga ya. Iya. Kemungkinan seperti itu, Bunda. Iya, jadi kita mesti waspada. Iya. Silakan, Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak Kiai Haji Aminuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru dengar suara Pak Kiai aja rasanya udah adem deh. Suaranya 11-12 dengan Bung Iskandar Zulkarnain, bariton. Pak Kiai, mengenai 5 golongan yang tadi Pak Kiai sampaikan yang dibenci oleh Allah. Saya pernah membaca hadis riwayat Bukhari yang bunyinya kurang lebih, orang yang paling dibenci Allah ada 3. Orang yang melanggar orang yang melanggar kehormatan tanah haram, orang yang mengharapkan kebiasaan jahiliyah dalam Islam, dan orang yang menuntut darah seseorang tanpa hak untuk menumpahkan darahnya. Bagaimana pencerahan mengenai hadis riwayat Bukhari ini dan 5 golongan yang tadi sudah dicerahkan oleh Pak Kiai Haji Aminuddin. Terima kasih Bung Iskandar Zulkarnain. Sama-sama, Bunda. Ya. Oke. Suara Bunda terputus-putus, mohon maaf. Tapi tadi pertanyaannya sih sudah jelas ya Pak Kiai mengenai hadis riwayat Bukhari tadi yang telah disampaikan oleh Bunda tadi. Bagaimana hubungannya dengan yang Pak Kiai sampaikan juga 5 golongan yang dibenci oleh Allah. Silakan Pak Kiai. Ya semua juga ya sebenarnya banyak sih ya hal-hal yang membuat Allah marah tuh, benci gitu. Cuman yang lebih parah tuh yang 5 tadi itu parah gitu ya. Kalau yang tadi itu disebutkan mungkin golongan orang-orang yang berperang gitu ya. Jangan sampai membunuh orang yang tidak punya salah. Orang jamaah haji jangan sampai berbuat seperti itu. Dilarang, Allah benci gitu ya. Jadi orang-orang tertentu saja gitu. Tapi kalau yang saya terangkan itu kan umum gitu ya, mutlak. Siapapun yang murtad jadi benci oleh Allah gitu ya. Gitu loh. Iya, itu saja. Terima kasih Pak Kiai sudah menjawab pertanyaan dari Bunda Indra di Pelayangan. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam Bung Iskandar Zulkarnain. Ya.
Pak Setiono di Bumi Ayu, silakan Pak Setiono. Assalamualaikum Bapak Kiai Haji Aminuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema di Mutiara pagi ini kami sangat salut Pak Kiai. Begini Pak Kiai, di keluarga kami bukan keluarga yang tidak bersekandung dengan kami. Suaminya soleh, istrinya tidak baik dalam pergaulannya sehari-hari sekitar tetangga. Apakah kelakuan ini dapat dibenci oleh Allah sampai hingga kini masih tidak dapat dinasihati? Mohon pendapat Pak Kiai di Mutiara pagi ini cara menasihati beliau. Terima kasih. Sebelumnya kepada Pak Kiai Haji Aminuddin dan terima kasih pula kepada Bung Iskandar Jurkanen. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setiono di Bumi Ayu. Bagaimana Pak Kiai? Silakan. Ya, jadi ukuran dosa yang membuat orang menjadi benci itu orang yang berbuat dosa tapi dia tidak merasa salah gitu ya, tidak merasa salah. Itu yang dibenci oleh Allah. Itu aja ininya, landasan pertamanya seperti itu. Jadi orang dia sudah tahu itu dosa gitu ya, sudah tahu tapi dia itu tidak merasa salah gitu. Bahkan terus-menerus itu yang membuat Allah jadi benci. Kalau keterpaksaan sih sebenarnya orang kayak dosa terpaksa gitu. Ya Allah saya terpaksa karena nafsu, terpaksa karena cinta misalnya ya. Terus disiksa, ya Allah saya itu dosa. Ya Allah, baru sadar gitu ya. Baru sadar. Tapi sebelumnya nggak sadar gitu Pak Kiai. Nggak sadar karena sedang jatuh cinta misalnya. Dia mencium pacarnya saking nggak sadarnya. Begitu selesai mencium, ya Allah istighfar saya ini dosa. Saya itu tadi itu lupa karena sedang jatuh cinta jadi lupa misalnya. Tapi jangan diulangi lagi, itu cukup sekali saja. Kalau terus diulangi berarti ya namanya bukan lupa kalau begitu sih, kecanduan. Kecanduan ya, bukan lupa ya. Keenakan ya. Keenakan ya sudah, menghindar dulu gitu. Oke. Udahlah kalau tadi sudah diampuni oleh Allah karena dia saking jatuh cintanya sampai lupa diri gitu. Baik. Kita ke penelpon berikutnya Pak Kiai. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iskandar. Ya, Pak Madina. Wah, keliru lagi. Keliru lagi. Ya, Pak Madali. Ya, silakan di Plumbon ya Pak Madali. Assalamualaikum Pak Kiai Haji Aminuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mau saya tanyakan, orang ya Islam yang pernah murtad pindah agama itu terus murtad berarti pindah agama. Terus Pindah kembali agama. lagi itu meluk Islam lagi itu bagaimana hukumnya? Ini pertanyaan yang pertama. Oke. Terus? Udahlah ini aja lah, terima kasih. Kirain ada pertanyaan kedua. Ya lupa sih salah satunya. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Bung Iskandar. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Madali di Plumbon. Silakan Pak Kiai. Ya kalau kembali lagi ya bagus. Yang penting jangan mempermainkan agama ya. Pindah lagi, murtad lagi, pindah murtad itu dibenci oleh Allah gitu. Benar-benar dibenci. Dosa lagi, istighfar lagi, gawe dosa lagi, istighfar lagi. Sudah jelas dosa. Dikerjang lagi. Nah itu juga dibenci oleh Allah gitu ya. Orang itu kalau sudah tobat ya tobat gitu. Nggak usah kayak tobat sambal. Pakai pedes huha. Terus pedes hilang, mangan yang sambal. Ya. Iya. Nah, itu. Oke. Jadi kalau misalnya satu kali lah ya Pak Kiai ya. Itu ya Iya, masih bisa kalau kembali sudah kembali bagus, justru itu lebih baik kembali. Tapi kalau berkali-kali, ya orang itu berarti mempermainkan. Iya, nggak boleh itu. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Madali di Plumbon. Kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Bung Iskandar. Baru ingat ya.
Iya. Apalagi nih Pak Madali? Assalamualaikum Pak Kiai. Ini yang Waalaikumsalam saya tanyakan, warahmatullahi wabarakatuh. orang yang dulunya pernah berbuat sering zina lah, setelah tobat itu apakah tetap dibenci Allah? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Oke. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Bung Iskandar. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering zina katanya Pak Kiai dulunya. Ya, jadi semua juga perbuatan dosa itu dibenci oleh Allah. Semua mengandung akibat resiko. Tapi yang paling dibenci, yang sangat-sangat dibenci itu orang sudah tua, wis bau tanah gitu loh. Masih zina, larak lirik karo wong wadon. Harusnya kan tobat. Itu yang membuat Allah. Sebenarnya semua orang yang berzina ya berbuat dosa ya dibenci oleh Allah gitu. Cuman saya ngambil sampel aja orang yang sudah keterlaluan gitu. Iya, keterlaluan ya Pak Kiai. Iya. Oke. Nah, kalau dosanya sendiri yang paling dibenci Allah apa sih Pak Kiai? Ya itu tadi 5 golongan tadi itu sudah saya pilih-pilih itu orang-orang yang sudah keterlaluan gitu. Orang sudah tua kan sudah sering istri dengan istrinya juga sudah warak, sudah kenyang masih berzina aja dengan orang lain misalnya umur sudah tua. Harusnya kalau orang sudah tua itu tobat. Tuh. Jadi Allah tuh benci kepada orang-orang yang sudah keterlaluan dalam maksiat ya. Oke. Itu dalam melanggar agama. Gitu. Jadi banyak sebenarnya ya sesuatu yang membuat Allah benci banyak. Cuman yang saya pilih tadi itu yang sudah keterlaluan gitu. Yang jadi sering sekali dilakukan mungkin ya Pak Kiai ya? Iya, ya sudah keterlaluan lah gitu. Sudah tidak pantas untuk dikerjakan oleh orang-orang yang seperti itu. Oke. Baik. Iya, dan saya juga ada dalil-dalilnya. Cuman kan kalau diuraikan semua panjang ceramahnya. Waktunya tidak cukup Pak Kiai. Iya, betul. Oke. Baik. Ya, pendengar RRI Cirebon silakan bisa bergabung berikutnya di 02318493259 dan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon silakan Anda kirimkan pertanyaannya ke 081-324-951-935. Pagi hari ini pendengar kita sedang mengkaji tentang ada 5 golongan yang dibenci oleh Allah bersama Bapak Kiai Haji Aminuddin ya. Baik, Pak Kiai ada pertanyaan dari pendengar yang bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon. Ini ada dari hamba Allah nih Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai, katanya izin bertanya, apakah 5 ciri orang yang dibenci Allah itu merupakan tanda-tanda kiamat katanya Pak Kiai. Kelima ciri itu kan banyak terjadi di zaman sekarang tuh Pak Kiai. Itu yang disampaikan oleh hamba Allah. Bagaimana menurut Pak Kiai? Ya bisa jadi itu sebagai tanda-tanda kiamat ya. Karena memang kiamat itu sendiri kan rahasia Allah, kapan terjadinya kita tidak tahu itu ya. Tetapi kalau kita bilang tanda-tanda bisa jadi ya, yang 5 itu sebagai tanda-tanda kiamat. Apalagi zaman sekarang itu yang namanya perzinahan itu sudah orang sudah tidak malu ya. Kemarin aja saya lihat berita nggak tahu di sekolah mana siswanya pada hamil. Astagfirullahaladzim. Iya. Siswanya pada hamil, tingkat SMP, tingkat SMA, pada hamil, nggak tahu malu itu. Ya Allah, sudah. Itu kan sudah tanda-tanda kiamat, perzinahan orang sudah tidak malu, bahkan malah bangga gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Sampai terjadi kawin massal katanya. Iya, betul. Saya juga mendengar informasi itu Pak Kiai. Saya nggak tahu di mana, tapi ada cerita seperti itu. Akhirnya itu kan yang kelihatan. massal. Sekarang yang nggak kelihatan mungkin seperti itu. Ya. Makanya kita sebagai orang tua juga jangan terlalu percaya dengan anak-anak kita tuh pulang malam, ya, sekolah harusnya sudah pulang, masih keluyuran kemana-mana. Bisa saja habis sekolah kemudian dibawa ke tempat yang sepi, diemprut, kan bahaya juga itu. Iya kan? Ya. Diemprut ning bature, ya kan? Karena tidak apa istilahnya sudah pendidikan agamanya kurang, ya kan? Bahkan kalau di sekolah-sekolah umum itu kalau pendidikan agama pada bubar itu. Iya, kalau pendidikan agama tuh pada bubar. Malah nggak mau ya mungkin ya Pak Kiai. Nggak mau, iya. Ya, karena tidak dianggap nilai sih, gitu kan? Nggak ada diujikan kan gitu.
Jadi itulah pendidikan kita itu kalau tidak dibentengi dengan agama, tidak dibentengi dengan moral, maka akibatnya akhlaknya rusak. Itulah. Ya makanya solusinya adalah pondok pesantren. Maka bagi orang tua kita yang pengen anaknya selamat dunia akhirat, ya masukkan ke pondok pesantren ya. Pondok pesantren sekarang di mana-mana ada. Pondok pesantren itu bisa merawat, mendidik anak-anak kita supaya menjadi orang-orang yang berpengetahuan umum, pengetahuan agamanya kuat. Untuk membantengi dirinya itu ya ilmu itu penting ya. Di sekolah-sekolah umum kan sudah agamanya kurang, di sekolah, di rumah juga kadang sibuk dengan gadgetnya, gamenya, dengan FB-nya, sibuk dengan Twitternya, sibuk dengan snack videonya, sibuk dengan TikToknya. Ya kan, kapan mau ngaji Quran? Kapan mau belajar agama? Oke. Dia sibuk dengan TikToknya dan lain sebagainya. Ya, pantaslah kalau terjadi hal seperti itu. Ya, makanya bentengi dulu anak-anak kita, masukkan ke pondok pesantren. Sudah saat ini harusnya seperti itu. Kalau anak-anak kita ingin selamat. Oke, itu aja, semoga ada manfaat. Baik, kita masih lanjutkan kembali Mutiara Pagi untuk edisi Senin ini pendengar 16 Januari 2023 dan kita masih mengkaji tentang ada 5 golongan ya yang dibenci oleh Allah. Untuk Anda pendengar silakan yang akan bergabung bisa langsung saja melalui telepon di 0231 8493259 dan bagi Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon bisa Anda kirimkan pertanyaannya di 081 324 951 935. Pak Kiai, ternyata ini saya baca-baca ternyata yang lebih sering ataupun banyak yang sering dibenci oleh Allah ini kebanyakannya wanita ya Pak Kiai. Salah satunya katanya bepergian tanpa izin suami. Nah itu juga betul-betul dibenci oleh Allah katanya Pak Kiai. Apa betul ya? Tapi kan khusus gitu orang-orang yang itu kan bab istri ya khusus. Oh gitu. Ya kalau saya kan membahas 5 tuh umum gitu. Sebenarnya ya banyak juga sih yang dibenci oleh Allah, cuman kan ada yang jalurnya khusus. Oh bab istri gitu kan. Nanti ada babnya masing-masing suami istri. Oke. Baik. Ya tapi ini adalah salah satunya yaitu ya Pak Kiai. Bepergian tanpa izin suami. Kalau dalam Al-Quran itu kan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin mi'atu jaldah. Pezina laki-laki dan pezina perempuan hendaknya dijilid. Itu awal ayatnya tuh perempuan dulu yang disebut tuh. Jadi sebenarnya pelaku pezina ya banyaknya perempuan gitu. Kalau as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hendaknya dipotong kedua tangannya. Itu yang disebut laki-laki. Yang pertama, kedua perempuan. Maka kalau pencuri, korupsi banyaknya laki-laki. Perempuan sedikit gitu ya. Tapi kalau pelaku zina itu banyaknya perempuan dulu penyebabnya. Gitu. Baik. Ya, silakan mendengar untuk Anda penelpon selanjutnya di 02318493259. Kita masih lanjutkan kembali Mutiara Pagi untuk hari Senin ini ya 16 Januari 2023. Baik, sambil kita menantikan pendengar yang akan bergabung, kita simak dulu yang satu ini Pak Kiai. Kita akan kembali lagi Pak Kiai ya. Oke. Mutiara Pagi, program acara kajian tentang keislaman dan diskusi dalam upaya memperkaya ilmu dalam perspektif tentang Islam. Bersama dengan penceramah yang berkompeten di bidangnya, Mutiara Pagi hadir setiap hari mulai pukul 5:10 waktu Indonesia Barat hanya di Programa 1 RRI Cirebon. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya baik pendengar, kita lanjutkan kembali Mutiara Pagi dan silakan sekali lagi untuk Anda yang akan bergabung berinteraksi bersama Bapak Kiai Haji Aminuddin bisa bergabung melalui telepon di 02318493259 ya. Oke, sudah ada penelpon yang masuk, kita langsung saja terima. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Iksai. Oke,
Suara Kang Maman nih kayaknya. Iya. Silakan Kang Maman. Ya, assalamualaikum Pak Kiai Aminuddin. Yang saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Terima kasih, bagus sekali paparannya yang sampaikan tadi, sangat dipahami dan betul-betul mencerminkan untuk kehidupan sehari-hari untuk kita. Saya ingin melihat dari sisi keseimbangan, Pak Haji, Pak Kiai. Keadilan dalam agama itu adil tidak harus sama. Contoh dalam ilmu waris pernah saya simak yang disampaikan oleh Pak Nusa Fakih. Kemudian di dalam pengadilan tata negara di Indonesia itu ada gambar yang sama. Artinya berarti harus ada keseimbangan, adil itu harus sama. Nah, dikaitkan dengan masalah perilaku hidup seseorang, pada waktu awalnya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah ibadah-ibadah yang lain. Tetapi di akhir hayatnya, dia berbuat baik. Memberikan minum kepada binatang, mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Disitulah keputusan Allah. Lain lagi dengan yang pernah sholat, yang pernah puasa, beribadah, rajin, tapi di akhir dia melakukan perilaku yang sangat dibenci oleh Allah tadi, termasuk yang kelima tadi. Nah, sisi keadilan tadi, kalau kita kaji untuk kehidupan manusia mungkin bertanya-tanya, adil yang tidak pernah berbuat baik, adil yang tidak pernah sholat, tetapi di akhir hayat tadi berbuat, mengucapkan atau berperilaku baik. Nah, bagaimana pandangan Pak Kiai melihat sisi ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Maman, silakan Pak Kiai. Bagaimana Pak Kiai? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ada beberapa hal yang ada beberapa jawaban ya, Pak Maman, itu luar biasa. Luar biasa nih Pak Maman nih. Pertanyaannya luar biasa, ngomongnya juga luar biasa kalem. Aduh, luar biasa. Kayak gadis ngomongnya kalem. Pak Kiai. Adem ya Pak Kiai. Adem ya. Ya, kalau gitu lah gadis ngomong adem ya. Kan ada lagunya kan gadis pendiam ya. Ya. Bila menggoda gadis pendiam, samakan saja dengan air di kolam. Samakan saja dengan air di kolam. Adem. Iya. Baik Pak Maman, luar biasa. Ya, jadi ya di dalam hidup ini kan sesuatu tuh ada yang berjalan sesuai dengan syarat rukun gitu ya. Kadang ada orang pengen jadi orang kaya itu kan udah bekerja dari mulai kecil, terus tekun, ya nabung, jadilah orang kaya, ya. Dan yang begitu kan normatif ya, umum. Ada juga orang yang ujug-ujug kaya, ya. Keligane nemu emas gitu loh di belakang rumahnya, sehingga ujug-ujug jadi orang kaya. Nah, hal seperti itu kan terjadi, artinya tapi tidak semua orang 1001 gitu. Iya. Iya. Jadi apa yang diceritakan oleh Pak Maman tuh ada seperti itu. Nyatanya tapi ada Pak Kiai ya? Nyatanya ada, cuman itu kan 1001. Ninggang dari orang Jawa. Lagi ninggang. Ninggangnya ya. Iya ninggang. Tapi kalau diniati ya nggak bisa, nggak boleh. Seperti ada orang membunuh 100 orang, tobatnya diterima oleh Allah. Ya, sementara ada orang berhari-hari, berdetik-detik ibadah, pas akhir hayatnya dia su'ul khotimah. Ya itu kan sesuatu yang rahasia Allah juga ya, tapi tidak semua seperti itu. Hal itu ya ujug-ujug terjadi. Itu 1001 lah seperti itu. Artinya tidak bisa menjadi pedoman gitu. Ada seperti itu. Itu jawabannya. Oke. Penuh misteri juga jawabannya juga. Iya penuh misteri. Waduh, luar biasa Pak Kiai. Tidak akan habis ilmunya kalau Kiai sih, ada saja. Karena ada yang bisiki. Oh, ada yang bisiki. Iya. Nabi Hidir. Iya. Oke. Baik, kita masih lanjutkan kembali pendengar Mutiara Pagi untuk hari Senin ini. Silakan. Terima kasih Kang Maman tadi sudah bergabung, dan untuk Anda penelpon selanjutnya
bisa langsung saja ke 023184932559. Baik, ini ada pertanyaan Pak Kiai dari Pak Ading di Majalengka. Oke, Assalamualaikum Pak Kiai. Bolehkah orang yang dulunya sering zolim sama Allah, pernah berzina, setelah dia tobat, dia suka ngajar ngaji di masjid dan jadi imam dan khutbah di masjid? Itu sahkah imamnya, katanya Pak Kiai? Silakan Pak Kiai. Ya, bentar. Iya. Oke. Bentar, saya ini. Ya. Lagi nyeruput kopi dulu sebentar. Ya, asalnya ngantuk bisa. Jadi nyeruput kopi dikit. Iya. Ya, apa kah? Jadi kata Pak Ading di Majalengka, Pak Kiai, kalau misalnya boleh tidak sih orang yang dulunya ini kan sering zolim sama Allah, pernah berzina, ya pokoknya yang dibenci lah sama Allah. Nah, setelah dia tobat nih Pak Kiai, dia ini suka ngajar ngaji di masjid, jadi imam, terus sering khutbah di masjid. Itu sah nggak sih kalau misalnya jadi imam, katanya Pak Kiai? Ya, itu nanti ada dua pertanyaan, ada dua jawaban ya. Yang pertama, urusannya dengan tobat. Kalau tobatnya tobat nasuha ya bagus itu. Bagus. Malah dosanya berubah jadi kebaikan gitu. Asal tobat nasuha. Kemudian untuk menjadi imam siapapun bisa. Sah kalau memang syarat rukunnya lengkap gitu loh. Oke. Kecuali dia itu anak jada, itu makruh hukumnya. Gitu. Kalau bukan anak jada sih biasa. Orang banyak dosa ya nggak mempengaruhi lah. Oke. Kalau syarat rukunnya benar, nah, urusan dosa kan dia urusan pribadi karo Gusti Allah, ya. Kalau ibadah ya langin lagi gitu urusannya. Oke. Jadi ada ini masing-masing, ada porsinya masing-masing ya. Kalau tobatnya diterima, ya mungkin dia dicucikan, dosanya bersih seperti bayi baru lahir gitu ya. Asal tobatnya tobat nasuha gitu. Yukfar ma qad salaf, ya. Jadi semua dosa diampuni oleh Allah kecuali dosa musyrik yang tidak bisa diampuni. Dosa musyrik ya Pak Kiai ya. Ya. Baik. Oke, terima kasih Pak Ading di Majalengka. Kita ke penelpon berikutnya Pak Kiai. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Iskandar Zulkarnain, boleh nambah lagi kan? Boleh, silakan Bunda. Iya. Pak Kiai Haji Aminuddin dengar misteri-misteri jadi tergelitik Bung Isai. Nah, iya. Kan? Iya. Jadi bertanya, sifat wajib pada diri Allah itu sepertinya tidak ada kebencian gitu. Nah, kemudian kita ini kan diciptakan itu dengan kasih sayang dari Allah, bukan dengan benci. Kemudian kalau ada segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, ini misterinya. Bukankah itu kehendak dari Allah juga? Tidak ada sesuatu terjadi kalau Allah tidak berkenan. Bagaimana pencerahan mengenai ini? Terima kasih Bung Iskandar Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bagaimana Pak Kiai? Ulangi lagi. Rupanya perlu dengan misteri juga ini pertanyaannya nih. Iya. Kayak Pak Maman Maning nih pertanyaannya nih. Sifat Allah tadi tuh Pak Kiai. Ada hubungannya gimana? dengan sifat Allah. Aduh, Bunda gimana nih Bunda? Ulangi lagi. Bunda bisa masuk lagi Bunda. Tadi soalnya panjang banget penjelasan Bundanya, saya sampai bingung juga Pak Kiai. Ya, kadang pertanyaan itu kan, kadang dia sendiri nggak paham yang ditanyakan tuh. Saya juga bingung. Mohon maaf Bunda. Oke, kita masih ada waktu, tenang saja. Oke, tapi yang jelas ini masih ada kaitannya dengan 5 golongan yang dibenci Allah tadi. Udah, saya paham. Ya memang Allah itu kan terkenalnya sifat Rahman Rahim, ya. Tapi ya kan ada ininya, ada batasnya. Ada batasnya.
Ini kayaknya Bunda telepon lagi Pak Kiai. Oh ya, boleh. Soalnya ini sama-sama lagi gagal fokus juga nih kayaknya Iskandar sama Pak Kiai. Yang bertanya itu mengerti pertanyaannya Pak Kiai. Ini pas jadi buru-buru teleponnya salah nomor. Nah, teleponnya yang nggak ngerti tuh. Teleponnya yang nggak ngerti. Agak lama. Begini, dalam sifat wajib Allahu tidak mbako gitu. Sifat wajib Adakah Allah. Sifat benci sepertinya tidak ada. Kemudian kita ini kan dijadikan oleh Allah itu diciptakan berdasarkan Rahman dan Rohim itu. Yeah. Ada pada sifat Allah. Bukan berdasarkan benci. Jadi bagaimana Allah bisa membenci? Sementara kalau segala sesuatu terjadi, termasuk mungkin 5 golongan yang oleh Kiai disebutkan itu kan terjadi karena kehendak Allah juga. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang terjadi tanpa Allah berkenan. Nah, bagaimana itu pencerahannya? Terima kasih Bung Misai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru jelas nih Pak Kiai. Ya, jadi ada 2 pertanyaan itu ya. Iya. Yang pertama, ya memang sifat Allah semuanya bagus gitu ya. Tetapi ada juga Asmaul Husna. Ad-Darru, Al-Jabbaru, Al-Qabidu. Ad-Darru itu kan maknanya yang membahayakan. Ya kan? Bisa saja Allah yang suka membenci. Benci kepada orang-orang yang tadi yang saya terangkan itu. Ya. Cuman sifat Allah itu yang menonjol adalah Rahman dan Rohim gitu loh. Ya. Satu saat Allah benci. Buktinya umatnya Nabi Musa dihancurkan semua yang tidak nurut. Umatnya Nabi Lut juga begitu kan, dikira makan. Nah itu kan berarti membuktikan Allah tuh benci gitu ya. Tetapi Allah itu sifat yang ditonjolkannya Rahman dan Rohim. Iya. Tapi bukan berarti Allah tidak punya sifat benci. Ada, itu hanya tidak ditonjolkan. Oke. Kemudian yang kedua, apa tuh yang kedua? Kalau terjadi karena kehendak Allah juga katanya Pak Kiai. Itu kembali kepada takdir. Jadi memang segala sesuatu ini semua terjadi karena Allah. Tanpa kehendak Allah, tanpa izin Allah tidak bisa. Cuman ada yang diperintahkan, ada yang tidak. Itu loh ya. Orang bisa berbuat sesuatu ya, apapun bisa terjadi. Semua itu kehendak Allah, cuman tidak diperintah gitu loh. Kalau kebaikan diperintah, kalau tidak bukan kebaikan maksiat, dia tidak diperintah. Itu aja bahasa antara tidak diperintah dan tidak, antara diperintah dan tidak diperintah, antara diridhoi dan tidak diridhoi, itu aja. Itu kan rahasia Allah juga. Iya. Oke. Bisa saja semua terjadi, tapi ada yang atas nama perintah, ada yang diridhoi, ada yang tidak. Gimana, paham kan? Ya, paham. Oke. Ya kelas tinggi juga jawabannya nih. Ya nggak paham berarti ya nggak ini, otaknya belum cerdas. Misteri lagi nantinya. Oke. Tapi insya Allah semuanya bisa mengerti apa yang Pak Kiai. Ya kalau berarti nggak cerdas. Gitu. Karena lu jawaban kelas tinggi. Iya, kelas tinggi jawabannya ya Pak Kiai ya. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai tidak terasa Pak Kiai. Mungkin insya Allah kita akan jumpa kembali di Senin mendatang. Sebelum kita akhiri Mutiara Pagi ini, Pak Kiai mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan Pak Kiai. Iya, jadi ya memang dalam kehidupan ini kan penuh dengan misteri ya. Tetapi kita juga harus memahami gitu ya, memahami hal-hal yang sekecil apapun. Kalau kita baik, ya kita pertahankan itu. Sekecil apapun kalau itu jelek, kita tinggalkan agar tidak ada yang menghalangi daripada kehidupan kita. Tidak ada yang membuat kebencian ya, menyebabkan Allah benci. Ya. Oke, itu aja. Baik. Terima kasih Pak Kiai sudah mengisi religi Mutiara Pagi di RRI Cirebon pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Kiai sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan juga menambah wawasan untuk kita semuanya. Kita akhiri Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.